Ada masa ketika aku nggak bisa ngaca tanpa nggak ngerasa malu. Aku ngerasa nggak keren, nggak cantik, nggak layak dicintai. Dan ada satu malam karena hal kecil, aku jadi belajar tentang self-love. Bukan self-love yang FOMO, tapi self-love yang jujur dan menyakitkan. Halo, aku Abil, aku anak komunikasi yang suka sharing tentang gimana sih cara komunikasi sama diri sendiri biar lebih powerful. Aku inget banget di suatu malam aku lagi buka galeri HP, terus ngeliat kenangan 1 tahun yang lalu. Aku ngeliat diri aku yang lagi senyum ceria. Tapi sebenarnya aku ingat waktu itu tuh aku lagi nahan nangis dan pura-pura senyum, pura-pura bahagia. Terus di momen itu aku lagi ngerasa kayak jauh banget sama diri sendiri dan nggak bisa damai sama diri sendiri. Aku ngelihat orang lain yang kayak kok bisa ya dia beres dan damai sama dirinya sendiri, ngerasa beruntung punya dirinya gitu. Sementara aku yang masih struggle sama diri sendiri. Terus di malam itu juga aku lagi di momen aku lagi suka ngerjain suatu hal yang menurut aku itu produktif, tapi aku nggak tahu itu hal yang aku suka atau bukan, hal yang emang diri aku pengenin atau bukan. Jadi aku cuman menuhin standar dari orang kalau harus belajar, harus gini, harus gitu. Dan aku ngerasa aku perlu, jadi aku ngelakuin itu tapi bukan buat diriku sendiri. Nah, aku ngelakuin itu tuh untuk mengejar citra diri, untuk kelihatan pintar, untuk kelihatan keren, berbakat, cantik. Tapi ternyata semakin aku kejar citra diri itu, semakin aku capek dan semakin aku jauh sama diri aku sendiri. Di sana aku mulai kehilangan hal-hal kecil yang sebenarnya itu penting loh buat diri sendiri. Aku mulai kehilangan waktu untuk baca buku, untuk merenung, untuk bicara sama diri sendiri, untuk journaling, nyari tahu apa yang sebenarnya aku suka dan gak aku suka. Aku kehilangan waktu itu untuk itu karena fokus untuk memenuhi standar dan ekspektasi dari orang lain. Dan sebenarnya standar dan ekspektasi orang lain itu dibentuk oleh kepalaku sendiri, dibentuk oleh asumsiku sendiri kalau kayaknya orang itu tuh bakal lebih respect sama aku kalau aku kayak gini, makanya aku ngelakuin ini. Jadi masih opini dari aku sendiri juga. Terus ada di titik dimana aku udah ngerasa capek banget, aku udah gak tau mau ngapain lagi. Terus aku bukalah jurnal aku yang dulu dan aku ngeliat ternyata dulu aku sedekat itu ya sama diri sendiri. Kok sekarang bisa sejauh itu? Aku di sana mulai nulisin dan nanya ke diri aku sendiri, apa sih yang sebenarnya aku butuhin dari diriku sendiri? Dan jawabannya bukan pengakuan dari orang lain ternyata. Bukan validasi kalau aku itu pinter. Tapi justru pelukan. Bukan pelukan dari orang lain juga, tapi pelukan dari diri sendiri buat diriku. Pelukan hangat yang gak judgmental, pelukan hangat yang memvalidasi perasaan aku sendiri. Dari sana aku sadar kalau selama ini aku terlalu keras sama diriku sendiri. Terus sadar juga kalau self love itu bukan tentang pencapaian, aku sudah mencapai apa, aku udah bisa apa, tapi tentang penerimaan diri. Aku menerima diri aku apa adanya, dengan fisik yang kayak gini, dengan kemampuan yang seperti ini, dan tentunya dengan. Jadi sekarang menurut aku pencapaian self love itu dimana kamu improve tiap harinya buat diri kamu sendiri. Aku mulai ngaca lagi, bukan di titik dimana aku nggak bisa, nggak ngerasa malu, tapi justru aku memaafkan diri aku sendiri, aku take care sama diri sendiri. Aku berterima kasih atas apa yang telah diri aku lakuin karena udah bisa bertahan, udah bisa improve dari yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu, dari yang sebelumnya aku bisa jadi bisa. Meskipun di malam itu aku nggak langsung jadi diri yang sangat secure dan self love-nya tinggi, nggak, karena itu adalah sebuah proses. Dan di sana itu titik nol dimana aku mulai belajar gimana caranya mencintai diri sendiri. Dari mulai punya rutinitas, upgrade diri, punya rutinitas yang mendukung self love aku, belajar tidur cukup, bangun pagi dan melakukan hal-hal yang bikin diri aku layak untuk diriku sendiri. Juga aku belajar bilang enggak,
buat hal-hal yang emang aku nggak mau. Terus aku belajar buat nggak gampang menyalahkan diri sendiri, aku memvalidasi perasaan aku, belajar juga ngelepas orang-orang yang cuman bisa bikin luka, belajar bersyukur atas tubuh yang masih ada, juga langkah-langkah yang sudah dilalui. Jadi self love itu bukan tujuan akhir, tapi justru jalanan awal untuk selalu jujur sama diri sendiri dan menerima diri sendiri apa adanya dengan cara improve dari hari ke hari. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, lagi ngerasa jauh sama diri sendiri, aku cuma pengen bilang, kamu gak sendirian. Kamu di sini ada diri kamu sendiri juga yang selalu nemenin kamu, yang baik sama kamu. Kamu layak dicintai. Bahkan diri kamu juga mencintai kamu kan? Peluk diri kamu yang sekarang. Perlakukan diri kamu layaknya kamu memperlakukan orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kamu bingung harus mencintai diri sendiri dari mana, kamu bisa bilang terima kasih karena hari ini kamu udah bertahan. Itu langkah kecil tapi buat aku itu adalah goals dari segalanya. Gimana kalau kamu udah ngelaluin itu, ceritain dong di kolom komentar, atau kamu lagi ngalamin itu, ceritain dong biar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Aku Abil, thank you for watching, dan semoga ada insight yang bisa kamu ambil dari video ini. Jangan lupa untuk tonton video lainnya agar kamu bisa lebih kenal sama diri sendiri, karena kamu bisa komunikasi sama diri sendiri dengan baik. Dadah!